Laharaku wa Di bumi Sahalun Suhak Salatu Bedil, suara renyuh-renyah terdengar lewat frekuensi 96,7 FM. Pemancar berukuran sedang menjalankan tugasnya untuk mengudarakan suara para penyiar ke seluruh penjuru masyarakat di ujung barat Provinsi Jambi. Di akhir era 2013, RRI Stasiun Produksi Sungai Penuh mulai mengudara. Sudut di ujung bangunan Kincai Plaza menjadi saksi untuk pertama kalinya informasi disebarkan lewat corong radio Republik Indonesia. Dua orang komposisi penyiar kala itu menjadi Wonder Woman dikarenakan keterbatasan dan mengharuskan mereka serba bisa. Tak hanya melakukan peran sebagai penyiar, namun mesti pula mengetahui cara kerja bidang lain seperti pemberitaan, teknik operator, dan administrasi. Waktu pertama saya siaran di Kincai Plaza bersama rekan saya Lucy, itu menurut saya berat sih. Kenapa saya bilang berat? Karena kita tahu bahwa lokasi Kincai Plaza saat itu mungkin boleh dikatakan lokasi yang mungkin sangat rawan ya untuk seorang perempuan yang datang pagi-pagi jam 6 subuh untuk siaran ya. Sedikit termenung mengingat kondisi saat itu, koordinator pertama RRI SP Sungai Penuh Yuslidar menceritakan suka duka mengudara untuk Indonesia di bumi Sahalun Suhak Salatu Bedil. Kalau dikatakan kantor, belum layak dikatakan kantor. Tetapi walaupun dalam keadaan begitu, kami tetap eksis melaksanakan tugas. Penyiar cuma 2 orang. Ernie dengan Lucy. Gambaran sulitnya melakukan aktivitas siaran di lokasi yang rawan dan jauh dari kata layak tak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan informasi bagi masyarakat di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci serta Kabupaten Merangin. Kadang kami menemukan macam-macam rintangan. Ya. Waktu buka siaran, karena kan masih pagi. Ya. Kalau pagi kan kalau di daerah itu masih sepi, jalanan masih sepi, kita naik ke atas. Tapi kita tetap melaksanakan tugas. Tetap. Karena kita mengharapkan kehadiran kita di daerah, kita dipantau, kita didengar, dan sampailah saat ini kita tetap untuk kemajuannya sesuai dengan harapan kita bahwa SP Sungai Penuh bisa menjadi tipe C. Itulah harapan kita dari dahulu. Tower pemancar FIF PJ1000 menjadi alat pertama ditegakkannya untuk menyiarkan kabar dari RRI. Kepala Bidang Teknik kala itu Akmal sambil tertawa mengutarakan bahwa tim teknik beserta dirinya terkadang lupa akan waktu saat mengerjakan pemasangan pemancar tersebut. Karena tingginya rasa semangat untuk mengudarakan RRI di Sungai Penuh, ditambah lagi pemasangan grounding menjadi momen duka yang mereka jalani karena sulitnya mendapatkan titik yang pas dalam sektor tersebut. Jadi kita mendirikan SP Sungai Penuh di Kincai Plaza itu. Pertama itu mendirikan tower untuk antene pemancar RVR PJ1000 waktu itu. Sampai kita di atas tower masih jam 11 malam kita masih di atas tower. Tahunya dukanya waktu pemasangan grounding.
itu sangat sulit sekali, sehingga kita bawa martel segala macam. Waktu itu pekerjaan belum selesai, jam 11 malam itu kita pulang ke penginapan. Pagi kita pulang ke Kincai Plaza, itu kabel BC kita untuk grounding itu sudah dicuri orang. Sementara itu, koordinator setelah Yuslidar Aliuddin turut mengutarakan suka duka yang mendalam saat mengudarakan program RRI SP Sungai Penuh ke penjuru bumi Sahalun Suha Salatu Bedil dan Bumi Sakti Alam Kerinci. Tempatnya ada di Kincai Plaza. Pokoknya pimpinan bergerak cepat gitu. Jadi tidak perlu menunggu lama. Segala persiapan kita lakukan di Jambi. Nah, mulailah kita itu pendirian itu, mencari itu kita berdirikan langsung di lantai 4 itu. Pakai pipa biasa. Saat itu belum ada tower seperti sekarang, bukan. Kita masih sebatas pipa kita dirikan, kemudian kita pakai labrang, kita tarik sampai ke bawah dan ruko ke bawah, anti petirnya semua. Siang malam pokoknya kita kerja. Di sisi lain, Palgunadi, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Sungai Penuh yang sekaligus orang yang pertama kali mendapatkan mandat dari The King of Maker Wali Kota kala itu, Asafri Jaya Bakri atau yang sering disebut AJB, mengutarakan mereka sangat antusias saat mendengar kabar bahwa RRI akan mengudara di Sungai Penuh. Jadi pada hari itu siang seginilah saya ditelepon oleh Pak Wali Kota. Kebetulan Pak Wali Kota sedang berada di luar daerah. Jadi Pak Pal katanya, saya ditelepon oleh Pak HBA waktu gubernur. Ditelepon oleh Pak HBA yang menyatakan bahwasanya dia barusan wawancara dengan Ibu Niken, Direktur Utama RRI. Iya, pusat. Jadi oleh Pak Wali Kota AJB waktu itu langsung dia bilang, oh ya Pak, kata Pak Gop katanya, saya sudah ngikuti semua katanya pembicaraan antara Bapak dengan Bu Niken dengan Dirut RRI. Kata Pak AJB kalau di Sungai Penuh cari tanah 2 hektar sulit, tapi sekitar kurang lebih 1 hektar bisa saya siapkan katanya. Kenapa? Kata Pak AJB dengan Pak HWA, yalah RRI saya tempatkan di Sungai Penuh katanya. Nah itu. Tanpa menunggu lama, timnya pun langsung bergerak dengan seadanya membantu berdirinya RRI. Dan kala itu, Kincai Plaza lah yang didekrit pertama kali menjadi base pertama corong RRI mengudara di Bumi Sahalun Suha Salatu Bedil dan Bumi Sakti Alam Kerinci. Pas Hari Pers Nasional itu, maka saya dengan Pak Wali Kota diundang ke Jambi. Penandatanganan MOU antara Wali Kota Sungai Penuh dengan Bu Niken, Direktur Utama RRI. Sampai saat uji coba siaran sini di Kincai Plaza, hanya berjalan beberapa bulan di situ, dikarenakan malumlah Kincai Plaza masa itu sama tahu lah kita kan. Seiring berjalannya waktu, tampuk pimpinan silih berganti. Dan akhirnya SP RRI Sungai Penuh diasuh oleh Kaidir Kadis Perhubungan dan Kominfo. Beliau sedikit lebih beruntung. Studio SP RRI Sungai Penuh sudah beralih ke Jalan Depati Parbo, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Disinilah SP RRI Sungai Penuh diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Niken Widyastuti. Bu Niken datang peresmian itu pada bulan April 2014, kita langsung juga melihat tanah lokasi. Karena itu waktu itu kalau memang kita mau meningkatkan tipe, waktu itu kita baru belum menjadi tipe C ya. Rencana kita stasiun kita waktu itu. Kita masih stasiun. Kalau kita sudah bisa ada lokasi peningkatan menjadi bisa menjadi tipe C waktu itu, maka di Kota Sungai Penuh sudah menyiapkan lokasi tanah. Saya kebetulan lagi dengan ibu saya di Pondok Indah dan saya ditelepon oleh Pak HBA.
Pak Wali Kota, Pak sampai AJB, tolong langsung ke Ibu Niken. Apa ada apa? Oh iya, siap. Siapkan segala bahannya. Saya teruslah meluncur dari Pondok Indah itu langsung ke kantor RRI di Monas, Jalan Merdeka Selatan ya. Merdeka Barat. Merdeka Barat ya. Ya Merdeka Barat betul. Itu kisahnya. Jadi Pak ABA waktu itu yang jadi gubernur. Penegasan dari pria yang mengemban tugas sebagai penyokong dan membantu SP RRI Sungai Penuh dapat mengudara hingga saat ini sangatlah penting. Sebagai pondasi awal yang membuat stasiun produksi berjalan hingga titik nadir saat ini dan terus bertumbuh, harapan besar agar menjadi stasiun tipe C masih tersemat di hati angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Penuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan cita-cita suci tersebut. Salam dari pelosok barat Jambi, sekali di udara, tetap di udara.